Baik ya. Sebelum kita mentadaburi, kita yang mau bacaan hafalan sholat-sholatnya dibacakan silakan. Kemarin kan baru beberapa orang. Yang berikutnya. Pak Ari belum baca ya? Saya nggak ngelihat, nggak konsen saya. Afwan. Ya, Pak Ari kemarin udah? Belum. Tafadhol, surat apa? Tutup Qur'annya. Yang biasa dibaca aja, kita cek. Surat apa, Pak? Biar yang lain bisa siap-siap. Al-Ma'un. Ma-nya panjang, aunnya panjang. Al-Ma'un. Tafadhol. Barakallah. Pak Mudi, surat apa Mudi? Al-Fil. Nah, sebutannya harus pas juga nih nama surat Al-Fil ya. Tadi Al-Ma'un ya. Surat apa? Al-Ma'un. Nah, Al-Ma'un. Al-Fil. Ya, tafadhal. Barakallah. Pak Iwan. Ini bukan hafalan baru ya, yang biasa dibaca, kita mau cek. Ulang. At-takatsur. Nah, pakai sa-sur. At-takatsur. Ya. Ini yang biasa dibaca sholat kan? Oh, baru. Ngapal baru. Mantap. Ya, baru rilis nih. Ya, kita cek. Monggo silahkan. Grogi kayak gini. Saufa ta'lamun. Betul, lau ta'lamuna. La tarawunnal. La tarawunnal. Ya. La tarawun. La. La ta. La bukan wa. La. Sama. Summa la ta. Wun.
naha ainal yaqin summa latus summa latus'alunna yawma idzin 'anin summa latus'alunna. Enggak, ulang. Summa latus'alun alunna. Ya, disiapin dulu ya. Monggo Pak, sholat apa? Yang biasa dibaca dalam sholat. Kalau kita lagi mau sholat tuh kan, tadi sholat qobliyah, kan nggak ada imam kan, kita sholat langsung Allahu Akbar, waladhdallin, amin, yasin. Berarti kita cek yang yasin gitu, yang spontan aja, walaupun nggak pakai uhuy ya, spontan. Silakan. Oh al-kafirun ya, surat Al-Kafirun. Ya, penyebutannya kita coba memperbaiki juga. Monggo silakan. Du-nya pendek, ma-nya panjang. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Mata. Ulang. Mata ya. Mata budun. Ulang lagi pelan-pelan. Iya dari awal. Kenapa? Biasa grogi, kenapa? Nanti lama-lama biasa kok. Nah, sekarang du-nya dipendekin yang kedua. Yang pertama. La-nya panjang makanya. La budu ma ta'budun. Mata. Ulang. Terus. Ana saya artinya pendek ya. Wala ana abidum. Terus. Abidu nama sama tuh. A'bud. Qalqalahnya a'bud. Wala ana. Waliyadin. Ada N-nya belakangnya. Waliyadin. Lakum. Dinukum. Cukup ya. Shadaqallahul azim. Nanti pekan depan kita lanjutkan yang berikutnya. Ya. Yang lain udah deg-degan aja nyiapin. Pas. Alhamdulillah ya Allah. Ya, nggak ada orang sujud syukur jangan-jangan kan ya Allah. Jadi gini, dengan begitu kan jadi baca kan, nyiapin kan. Jadi nggak ada ruginya kalaupun nggak ada kesempatan dicek ya kan. Kenapa? Nanti pekan depan. Mau dicek surat apa? Itu udah standar, udah biasa dipakai imam. Ya boleh. Nah, beliau mau dicek Al-Fatihah. Pada semangat nih, subhanakallah.
Nanti ada lagi, ini kan surat banyak. Sebenarnya saya pengennya nanti saya masukin ya, saya bisa di drive saya tuh. Jadi per orang itu tinggal saya contreng, oh ini udah dicek nih gitu surat-suratnya. Saya lagi ngedata semua pegawai di Nurul Fikri itu hafalan Qur'annya. Saya buat tuh suruh juz 30 mulai dari An-Naba sampai An-Nas, tinggal contreng-contreng doang mereka. Nah, yang udah selesai juz 30 mereka akan dites. Yang belum ikut halaqah Quran. Itu program saya. Nah, sama di beberapa pengajian juga kayak gitu. Nah, kita ingin menggalakkan lagi, khawatir ngajinya lama tapi bacaannya, khususnya bacaan sholat pas lagi mimpin sholat. Kalau di sini kan ada Pak Ihsan gitu kan bisa nunjuk, ada Pak Nur ya kan. Tapi waktu-waktu tertentu pas nggak ada orang ya, kita lagi jenguk orang di rumah sakit ya. Jenguknya kan biasanya ba'da maghrib. Tanggungnya kita isya dulu gitu kan. Jangan di rumah aja. Ternyata bukan masalah buru-buru, kenapa? Takut jadi imam. Ya. Udah di rumah aja deh kita ya gitu kan. Ya, padahal sesuatu yang ya spontan aja. Itu kalau dalam hatian kita jadi imam. Paling tidak kan jangan sampai selama ini kita menyembunyikan kekurangan kita ya karena kita bacanya sirriyah nggak kedengeran. Makanya pentingnya dicek ya. Rasulullah SAW itu bacaannya dicek oleh malaikat Jibril setiap Ramadan. Nah kita nih hafalan yang pendek-pendek ini. Kemarin saya juga semaan Quran, saya dicek. Ada hafalan yang salah baca, tapi diingetin karena ketuker. Harusnya di At-Taghabun saya bacanya seperti yang ada di dalam surat Al-Anfal. Ayatnya sama, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, yang di sini wa innallaha indahu ajrin azim, ini wallahu indahu ajrun azim. Kan hampir sama, awalnya sama, belakangnya beda. Saya salah baca. Dikasih tahu, langsung ingat, oh iya, ketelingsut di sini. Nah, bisa jadi tadi itu kan la a'budu ma a'budun kan salah ya, harusnya ta'budun, artinya beda lagi. Silakan Pak Ihsan, boleh ya. Login ini udah ngafalin surat Al-Kahfi mentok. Di ayat berapa terakhir? Udah selesai ya? Tafadhal. Masyita, masyita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oh, mantap. Cuma di beberapa tempat kalau kita bacanya dipisah ya, si roto sama gueril magdu bisa bermasalah. Ya, karena ada beberapa yang memahami itu nggak boleh dipisah. Karena pakai goiri. Goiri itu berarti masih nyangkut dengan sebelumnya. Kecuali goiru, kan goiril magdu. Ya, maka dia nggak bisa dipisah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kaidah ya. Makanya kalau di beberapa tempat itu silahkan, tapi tempat-tempat tertentu biasanya itu ada yang ini satu ayat, bacanya nggak boleh dipisah kayak gitu, ada ya. Ini sebagai pengetahuan aja. Ya, kalau mau yang selamatnya yang nggak ada ikhtilaf itu adalah disambung selamatnya. Kenapa? Karena dia jadi 7 ayat dia, ya kan? Dari basmalah sampai terakhir. Ya, dari tidak berhenti, ya gitu. Ada ulama yang dia sanad ke 28 dari Rasulullah SAW, Ustadz Aiman ya, Syekh Aiman itu sampai termasuk menandakan ketika orang Indonesia, kalau nggak salah orang Indonesia ya, lagi baca, dia orang Tunisia.
Ya, lagi baca, bagus bacanya, sampai dikupas panjang tuh mengenai ini. Ini nggak boleh berhenti karena goiri, kecuali dia goiru, sehingga harus bacanya satu bacaan kayak gitu. Ini contoh ya. Ustaz, gimana kalau saya nggak kuat nafas ya? Maka goiril magdu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi gitu ya. Ini sebagai wawasan ya. Jadi nanti kan Pak Ihsan ini jadi kiai ya kan. Bisa daftar jadwal ceramah imam di banyak tempat kayak gitu. Nah, ada yang namanya kaidah tuh khuruj minal khilaf. Khuruj tuh kita keluar dari perbedaan-perbedaan itu, cari yang selamatnya apa? Jangan dipisah. Karena nanti ada tuh kalau yang mangkreng, kalau kata orang Betawi ya, ini nggak boleh dipisah, udah. Ya, termasuk Syekh itu termasuk yang agak kuat tuh menguatkan ya. Ini bacanya ini adalah ya. Kalau nggak salah dia mengutip hadis qudsi juga. Hadis qudsi itu bicara tentang kalau orang baca hamdalah maka hamadani abdi. Tuhanku sedang memuji aku. Nah, termasuk yang terakhir itu satu ayat utuh kayak gitu. Ini sebagai wawasan. Karena biasanya kan mustami' kita yang dengar kita itu orangnya beda-beda ya. Seperti baca basmalah yang dijaharkan disirrikan. Ya, kalau kita di tempat-tempat yang bukan di komplek-komplek itu ya, kita baca langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jamaah bisa nggak khusyuk tuh. Bisa mikirin dia baca basmalah apa enggak gitu karena disirrikan. Padahal dia tetap baca ya. Ya, cuman disembunyikan cukup dia, ya kan? Itu kan perbedaan fikih. Ya. Contoh misalnya kalau di kampung sini kan tradisional itu yang begitu tuh bisa menghadirkan nanti nggak kekhusyuan jamaah. Nah, makanya saya suka nanya biasanya di sini sholatnya gimana ininya. Oh iya. Nah, termasuk saya jarang mau jadi imam kalau udah ada imam rawatib. Ya, nggak boleh saya bilang. Tetap di masjid saya ada imam rawatib. Ya udah dia aja yang berhak jadi imam. Saya nggak mau jadi imam. Selama ada dia jadi imam. Karena dia tahu tuh kebiasaan. Kan nggak boleh imam itu sholatnya tertolak kalau makmumnya itu nggak ridho terhadap imam. Ya, ridho dalam artian itu yang syar'i ya, bukan karena gedek gitu kan. Ya, gedek misalnya gara-gara bisnis gitu kan. Kemarin gue ngajuin proposal sama DKM gak diterima, supplier sapi, dia jadi imam lagi, gue gedek banget. Ya, kalau ini nggak syar'i ya, masalah pribadi itu kan. Ya, yang syar'i itu adalah tadi ya, misalnya bacaannya tidak pas ya, tidak memahami kaidah-kaidah umumnya. Tafadhol. Heeh. Heeh. Iya. Heeh. Heeh. Alaihim. Iya. Oh, yang tadi ya, ghairil maghdubi alaihim. Heeh. Iya. Heeh. Heeh. 7. Iya. Heeh. Heeh. Satu ayat yang belakang itu ya. Heeh. Sampai kalimat alaihim itu dari surah Al-Anfal itu bisa satu pengertian. Iya. Tapi begitu masuk ghairil maghdubi alaihim itu bisa pengertian yang lain. Karena yang awal surah Al-Anfal itu kan dijelaskan kepada orang-orang yang diterima. Kemudian ghairil maghdubi alaihim adalah sebaliknya. Jadi orang-orang yang tidak diterima jadi orang-orang. Iya. Betul ya. Baik, makanya itu kan banyak ikhtilaf tadi tuh. Nah, kalau dari segi susunan bahasanya, kalau di awal itu goiru.
Kalau goiri itu berarti dia ngikut kalimat sebelumnya gitu. Nyambung nggak? Jadi kaidah bahasa tuh kalau dia sendiri namanya marfu'. Marfu' itu pakai u. Ya, misalnya Rasulullah itu udah dia berdiri sendiri jelas. Tapi kalau udah Rasulillah pasti ada kata sebelumnya. Nyambung ya? Kalau Rasulullah pasti ada sebelumnya gitu. Ya. Nah, ini jadi ilmu juga ya. Ini sedikit tapi berilmu insyaallah ya. Rasulullah. Ini pernah saya kasih tahu ya. Bisa u, bisa i, bisa a. Ya. Nah, kalau dia berdiri sendiri, Rasulullah cukup gini, Rasulullah. Itu udah jelas. Ya, Rasulullah. Misalnya Furqan ya. Misalnya driver gitu kan. Udah ketahuan gitu kan. Tapi kalau Rasulullah lah ini nggak mungkin dia di awal. Pasti ada huruf sebelumnya karena yang menyebabkan dia berubah jadi a, yaitu ada ya. Contoh, ya Rasulullah ya. Dia jadi objek, misalnya saya manggil Rasulullah, maka da'autu ya, da'autu Rasulullah karena jadi objek. Gitu. Nanti bisa berubah jadi i seperti itu ghairil maghdu ya. Nah, kenapa? Karena ada huruf sebelumnya, kalimat sebelumnya. Rasulillah berarti ya biasanya di bawahnya ada ilah. Ya, atau an, ada huruf jarnya. Harful jar membuat dia jadi i. Nah, itu tadi juga dibahas tuh sama Syekh itu. Jadi itu karena berikutnya itu karena dia i, maka dia itu harusnya ngikut dengan kalimat berikutnya kayak gitu. Nah, Al-Qur'an yang sab'an minal masani, apalagi yang kita pakai Quran kita nih ya. Ini adalah Quran yang memang Suratul Fatihah 7 ayat, ayat pertamanya basmalah. Apa buktinya kira-kira? Quran yang kita pakai ini adalah Quran yang memahami bahwa yang kita pahami Suratul Fatihah 7 ayat, tapi di dalamnya Bismillah itu ayat pertama. Dari mana kita dapatnya? Buktinya? Iya, Al-Quran. Ya? Iya, ada mushaf. Kan basmalah banyak. Ya, kan tadi ya, tapi kenapa kalau yang surat Al-Baqarah bukan ayat? Kenapa di surat Ali Imran bukan ayat? Kan ada bismillahnya juga. Nah, secara teknis karena dia ada nomornya. Berarti emang Quran yang kita pakai ini memahami bahwa apa? Basmalah itu ayat pertama dari suratul Fatihah. Saya pernah dengar juga penjelasan itu, tapi bukan di Indonesia ya. Maksudnya itu ada di pemahaman di negara yang lain ya, di lingkungan pemahaman yang lain ada yang seperti itu. Nah, kita nih kan di majemuk seperti ini tadi, makanya ketika Pak Ihsan, karena beliau saya ngelihat potensi buat sering pernah jadi imam kan di beberapa tempat gitu kan. Saya ingat waktu Ramadan Idul Fitri Idul Adha tuh kan. Oh, saya daftar imam di mana? Lapangan mana tuh waktu itu? Bukan di sini, maksudnya kan jadi kan imam gitu kan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, nanti kayak saya kan sering ya kemana-mana itu ceramah. Kadang-kadang ternyata latar belakang itu beda-beda jamaahnya. Saya pengisi tetap setiap minggu kelima. Besok bulan September tuh ada Ahad kelima kalau nggak salah. Ahad kelima itu saya khusus ngisi di Masjid Muhammadiyah. Bahkan saya beberapa kali ngisi PAC, pimpinan anak cabang Muhammadiyah itu ya pengajian rutin ya, sering dipakai. Ya. Nah, saya juga biasa ngisi di tempat-tempat yang berbasisnya itu teman-teman NU kayak gitu. Nah, saya membawa kaidah-kaidah yang umum, yang khurij minal khilaf, yang tidak bertentangan dengan kondisi di saat itu kayak gitu. Ya. Oh, barakallahu fiik, Masya Allah. Ya, ngantar bocah itu sebuah ibadah yang harus kita kuatkan. Ya, karena itu bonding, ngejaga perasaan anak-anak gitu. Ya.
Ya, kayak gini. Yang pertama, ketika kita memahaminya itu basmalah bukan ayat pertama, ya Bung. Iya, iya. Cara berpikirnya itu jangan kesimpulan dulu, ya. Ketika kita memahami Al-Fatihah basmalah bukan ayat pertama, loh, ya kan? Maka ayat yang ketujuhnya jadi dibagi dua, gitu kan? Sehingga bacanya itu bisa ghairil maghdubi alaihim, gitu kan? Lanjutnya waladhdallin, jadi dua ayat, gitu kan? Itu dibenarkan, ada pendapatnya gitu. Kalau kita belajar qiraah gitu, saya pernah belajar, cuma saya bukan fakih di situ. Yang kedua, yang biasa ya, yang kita ayat pertama itu adalah suratul Fatihah. Ya, basmalah ayat pertama suratul Fatihah, maka dia ada 7 ayat, maka cara bacanya berarti seperti itu. Nah, sekarang kalau yang ketiga yang mana? Iya, sampai selesai. Iya. Iya. Yang tadi betul, ngatret. Nah, itu karena dia mengambil satu, nggak boleh berhenti, sehingga kalau berhenti dia harus mutus lagi, gitu. Kenapa? Ya, itu kan lam alif nggak semua di Quran ada lam alifnya. Ya. Nah, jadi itu karena ada perbedaan-perbedaan itu. Makanya kan ada kadang-kadang nih kita tilawah, Qurannya beda-beda nih. Itu nggak boleh berhenti loh, gitu kan. Pas lihat Qurannya, oh ini ada, gitu kan. Kenapa? Tadi karena pandangan perbedaan itu. Ya, dan semuanya itu punya kekhasan, ya, punya apa istilahnya itu makna tersendiri, ya. Seperti tadi dari segi maknanya bisa berdiri sendiri. Oh enggak, ini maknanya gabung. Itu aja udah menjadi sebuah kekhasan. Silakan Pak Jun terakhir sebelum kita tadabbur. Surat apa? Oh, Masya Allah. At-Taubah terakhir ya panjang. Iya, lumayan. Iya, yang biasa buat orang tahlilan kan. Coba baca. Rasul panjang. Anfus. Mim ketemu ba dengung, ya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaihi ma'anit. Itu kan. Ulang-ulang lakon aja. Saya juga dengung. Alaikum la ilaha illahu. Ila, lanya panjang. La ilaha illahu. La ilaha, kan biasa la ilaha illallah kan. La ilaha. Iya, karena cepet tapi salah. Makanya harus kita pelan-pelan dulu. Jadi kalau ngafal tuh pelan dulu. Cepet lebih mudah. Tapi ketika ngafalnya cepet, dipelanin hilang semua gitu kan. Saya pernah cerita, teman saya itu hafal 30 juz, tapi bacanya cepet. Pas setoran ulang, suruh tartil, nggak bisa. Ente ngulang dari awal. Iya, suruh Ustaz. Kenapa? Aneh kecepatan ngapal pertama. Jadi kalau disuruh pelan, hilang, nggak bisa. Jadi kayak orang ngapal ulang katanya. Ya nggak apa, yang penting kan jejaknya udah tahu kayak gitu. Ulang. La ilaha.
illahu alaihi عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. barakallah. Nah, seperti ini kan otodidak ya. Otodidak maksudnya kita ngafal sendiri. Nah, sebelum kita praktekkan, dicek dulu. Ya, cek bisa suaminya, bisa istrinya, bisa ke Pak Ihsan, gitu kan. Ini ayat yang biasa gampang ngafalnya karena biasa dibaca tahlilan sering tersebut nih ya, ayat-ayat ini. Apa? Iya, jadi ayat-ayat pilihan orang-orang dulu juga kayak gitu banyak ya. Iya. Iya, kalau nggak kena. Cuma sayangnya Rasulullah nggak pernah baca itu kan. Itu adalah cerita siapa Rasulullah, bukan bacaan Rasul gitu kan. Nyambung ya. Tapi kita jadi ini ya. Baik ya. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sedikit bacaan itu mudah-mudahan menjadi penguat bagi kita. Kenapa? Karena sifat manusia itu adalah salah dan lupa. Ya, siapapun selama dia manusia itu termasuk Rasulullah pernah mengalami lupa. Ya. Sehingga ada sejarah bagaimana Rasulullah SAW itu ditanya, ya Rasulullah emang jumlah rakaatnya udah berubah gitu. Ya, berarti karena lupa gitu. Itu ada sehingga ada sujud sahwi. Nah, termasuk kita interaksi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Awali bacaan-bacaan itu dari yang mudah-mudah. Ya. Yang mudah-mudah. Dalam Al-Qur'an diingatkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Tapi jangan dimudah-mudahkan ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tulisannya kayak gini bukan ya? Suratnya surat Al-Muzammil. Surat berapa Al-Muzammil? 73, Masya Allah ya. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an ya. Maka bacalah ma tayassara minal Qur'an. Nih ya. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Ayat ini bicara tentang qiyamul lail. Ya. Pentingnya qiyamul lail ya, sampai Allah tahu bagaimana bahwa banyak orang yang ya punya kesulitan dalam sholat nggak bisa lama-lama. Ada yang berjihad gitu kan, ada yang cari nafkah. Maka kata Allah, faqra'u fi sholatikum. Ini tafsirnya gini. Faqra'u fi sholatikum ma tayassara lakum minal Qur'an. Bacalah bagi kalian yang mudah, jangan disulit-sulitkan. Masalah mudah dan sulit itu kan sangat relatif ya. Apalagi berkaitan dengan kalau kita jadi imam. Jangan sampai standarnya itu standar kita. Ya, ada sahabat mimpin sholat kelamaan, sholat wajib. Kata Rasulullah, apakah kau akan menghadirkan fitnah? Karena di belakang itu banyak orang yang punya hajat. Ini indahnya agama kita, itu bagaimana kita bukan cuma memperhatikan kebutuhan kita, tapi kita juga memahami kondisi psikologis yang ada di masyarakat. Ya. Nah, bagaimana dengan kita apa yang mudah? Yang mudah itu adalah sesuatu yang memang sudah kita hafal. Ya. Makanya kita jadikan bacaan-bacaan Quran kita itu adalah bacaan-bacaan yang semakin mudah kita untuk mengingatnya. Gimana caranya? Yaitu sering diulang, sering dibaca. Ya, saya dulu kesini tuh sering ketuker tuh gangnya, ya kan? Tapi karena udah biasa,
udah nyambung, udah ngerti. Bahkan ketika disuruh ngasih gambaran, kita punya gambaran. Ya. Kenapa? Misalnya buka surat sekian ayat sekian, ini bukan setahun 2 tahun, karena sudah sering berinteraksi dengan Quran, jadi kita paham. Oh ayatnya ada di sebelah sini, walaupun saya nggak hafal semua, tapi beberapa tuh nyambung. Oh ini kayak tadi kan, ini surat atau ayat ini, oh bicara tentang ini ya. Itu bukan karena sengaja dihafal ayat ini, enggak. Tapi karena sering ketemu ayat ini, ada orang ceramah, ada orang tahlil, ada tasyakuran, ya kan? Ya, kadang-kadang ada khutbah, ya, kadang-kadang ada tulisan, ya. Ini surat apa nih? Di masjid-masjid itu saya senang tuh kalau baca-baca kayak gitu kan. Ya, walaupun ini agak susah juga nih bacanya, harus dari belakang sana ke depan. Ya. Ada tuh tulisan, kita baca. Oh iya, oh ini lama-lama jadi terbiasa. Ya. Pernah suatu saat ada orang nanya alamat ke saya. Kalau kecamatan Cilodong mana ya? Dari mana nih arahnya? Dari sini, dari Jalan Raya Bogor. Ya, pas orang lagi pakai mobil. Ya coba nanti ketemu simpangan, belok kanan, belok kanan. Nanti di sebelah kiri ada ini nih ya, ada masjid itu di bawah hijau. Oh iya benar. Terus belok kiri dikit, di sana ada Taman Manggis Permai. Oh iya gitu kan. Saya pakai telepon aja. Nanti belok kiri, kanan lagi. Nanti ada pertigaan agak macet tuh. Nah sebelah kanan ada Giant, dulu masih Giant. Ambil kiri, belok nih yang kiri. Loh kok bisa? Kenapa bisa? Karena saya sering lewat situ. Ya, terbiasa. Dan kalau lewat situ tuh baca-baca tuh informasi tuh. Ini ada apotik Ashifa 1, sebelah sana apotik Shifa 2, di sini ada Alpamidi, belok kiri gitu kan. Di sana bengkel, emang saya biasa bengkel di sana. Di sana nanti ada Masjid Mendem, mentok dikit pertigaan ambil kanan, ada Masjid Nurul Iman, nanti ada pertigaan ambil kiri gitu kan. Terus aja ikutin, nanti ketemu tuh ada kuburan. Nah, udah tuh. Nah, agak belok dikit, nanti ikutin, nanti ada perumahan Permata Duta, belok kiri, ya sekitar 50 meter ambil kanan, setelah itu nggak jauh dari situ ada di sebelah kanan kecamatan. Kenapa bisa? Karena kita biasa. Nah di Quran juga seperti itu, karena kita udah biasa, nanti kayak teman saya gini kemarin ya, saya lagi bikin program hafalan surat Al-Waqiah, jadi pulang kantor, ba'da asar cuma setiap Rabu, saya bilang yang mau ngafal pembekalan Ramadan tahun depan, bisa baca surat Al-Fatihah silakan. Tahun lalu saya bilang, yang mau membekali Ramadan hafal surat Ar-Rahman gabung sama saya. Ya, pokoknya ba'da sholat asar jangan kemana-mana, sebentar aja, walaupun seminggu cuma 1 ayat 2 ayat silakan. Nggak mungkin seminggu 1 ayat, pasti ketagihan. Ya, kalau udah baca tuh udah enak, setoran masa cuma fabi ayyi ala kan nggak mungkin. Alhamdulillah tuh rata-rata Ramadan kemarin itu udah siap surat Ar-Rahman. Nah kemudian tahun ini saya bilang kita nggak banyak-banyak persiapan surat Al-Waqiah. Ya, nah kemarin pas setoran Al-Waqiah mentok terus. Ustaz, kok saya kalau surat Ar-Rahman kok bisa ngerti ya sampai ayat-ayat ini setelah ini? Karena sering dibaca. Sama yang tadi itu kan karena jarang dibaca. Sehingga ketika diingetin mentok apaan ya, ketuker kemana-mana gitu kan. Nah, malam ini dari semalam tuh di sekolah kami lagi ada mabit Quran. Ya, semalam saya ke sana. Ya, anak-anak ngafal. Ya, cuma ngafal itu kan kebanyakan store doang. Ya, tapi nggak di-review lagi. Yang berat itu review. Ya, sampai saya kemarin ada rapat Quran juga, saya ingatkan. Ya, penting untuk ngecek bacaan anak-anak apa yang sudah dihafal. Iya Ustadz, ya mereka kalau diujikan pada mentok tuh ketika apa yang udah pernah dihafal. Bahkan ada saya yang kemarin yang dihafal juga lupa, udah nggak ada lagi gitu kan. Saya bilang, aduh sayang ya. Dan ini produk-produk banyak di lembaga-lembaga Quran. Ini hampir banyak tuh sekarang tuh ya yang memang kurang ya fokus, akhirnya cuma wisuda betul, tapi uis udah. Ya, udah selesai setoran. Nah kita nggak kayak gitu. Karena semangat kita termasuk ayat-ayat yang kita, kalau kita baca tadi kan untuk ditadaburi. Tapi ayat yang tadi distorkan itu adalah untuk yang dibaca di rumah masing-masing dalam kegiatan sehari-hari. Kalau kita bacanya udah enak, sekali-kali Pak, mohon maaf ya, sekali-kali panggil anak, coba nak baca surat Al-Fatihah, Bapak mau simak. Pernah nggak kira-kira kita kayak gitu? Kalau belum sayang sekali, itu anak kita, itu tanggung jawab kita. Hafalannya lebih banyak dari saya. Kalau gitu levelnya ganti. Mama mau denger dong bacaan kamu kan enak. Ya. Mau nyimak. Ya. Bisa nggak?
1 ayat, 2 ayat. Jangan-jangan selama ini kita over memberikan kepercayaan sama anak kita, akhirnya mereka sebenarnya nggak, hafalannya itu lenyap. Karena kata Rasulullah SAW, hafalan Quran itu lebih mudah hilangnya daripada ontak dalam ikatan. Ya. Jadi kalau jarang dibaca, banyak maksiat aja, itu maka dia lama-lama hafalan itu akan hilang. Ya. Apalagi kalau kita bacanya gacoannya itu aja kan. Walaupun setorannya udah banyak, tapi kalau bacanya itu aja, itu beda. Ya. Ketahuan. Nah, interaksi dengan Al-Quran, maka jangan interaksi bulanan. Atau paling enggak mingguan, di sini enggak. Di rumah punya target bacaan, syukur-syukur punya target hafalan. 1 hari 1 ayat, 1 minggu 1 ayat, maka setahun ada 52 ayat kita yang kita tambah. 52 ayat. 52 ayat berarti An-Naba itu udah selesai. Ya. 52 ayat surat Yasin itu butuh 2 tahun hafal tuh Yasin. Ya. Yasin berapa? 83. Ya kan? Berarti kan kalau misalnya 2 tahun ada 108 hari, 104 minggu. Seminggu 1 ayat, maka 2 tahun hafal Yasin itu di luar kepala insya Allah. Cuma karena kita nggak punya konsentrasi lebih terhadap Quran. Ya wis lah, aku pokoknya yang penting bisa baca gitu ya. Yang penting bisa sholat. Ya. Padahal menghafal itu bukan cuma sekedar kita menunjukkan bahwa kita udah hafal, bukan. Menghafal itu adalah cara kita membaca lebih banyak Al-Quran. Karena nggak mungkin dia bisa hafal kalau nggak baca lebih banyak. Jadi kalau ada orang anak misalnya, hafalannya kuat banget, berarti dia mengulangnya lebih banyak dari kita. Kan pernah saya ingatkan, kalau pengen bacaan ayat kita seperti bacaan suratul Fatihah, maka perlakukanlah sebagaimana kita memperlakukan suratul Fatihah. Maksudnya apa? Bacanya sehari 17 kali minimal. Nah, ada yang baru pulang dari Madinah nih, kuliah, LC, ya, kemudian ngaji sama saya lagi hari Ahad, dia bilang, saya lagi bikin program tuh 50 kali Ustadz. Jadi sehari itu murojaah, yang dimurojaahin tuh 50 kali saya harus baca itu. Yang sama, walaupun bosan memang, tapi 50 kali diulang. Ya, untuk apa? Menguatkan. Namanya metode biar lebih mungkin. Ini metode yang diterapkan di Saudi kata dia gitu. Karena dia ininya Quran. Saya bilang Masya Allah 50 kali. Kita baru baca hafal dikit aja langsung setoran kan. Iya kan, bangga. Pas sampai rumah, Bu tadi nyetor apa ya gitu kan. Lupa lagi semuanya. Izin foto. Ya monggo ya. Kita sebentar lagi ya, 3 menit lagi ya insya Allah. Ya, saya juga mau ke rumah abang saya nih. Abang saya habis kena rasionalisasi kantornya, kasihan juga. Ya. Jadi belum kerja lagi, ya, mau silaturahmi. Ya. Baik ya, jadi di Quran seperti itu. Nah, kita memastikan keluarga kita keluarga Qurani. Quran itu bukan semua itu megang Quran, enggak. Ya, tapi interaksi dengan Al-Quran itu menjadi keharusan. Kapan? Harian. Caranya, yang pertama, ada 5 cara ya. Yang pertama, ya, tanamkan dalam diri kita sebagai orang tua, kita menjadi role model buat orang tua, buat keluarga kita. Siapapun kita, baik ibu maupun bapak. Jadi role model berarti jadi contoh. Karena contoh berarti mulai duluan di rumah. Mungkin awal-awal nggak ngajak mereka, tapi kita yang buat. Misalnya ba'da maghrib, ya udah saya mau tilawah. Kalau yang belum ya kalau yang udah dipertahankan ya. Yang pertama role model. Yang kedua, jadikan habituasi. Bukan cuma model sekali 2 kali, tapi habituasi itu pembiasaan. Rutin. Ya. Jadi dikenal misalnya, Bapak lagi tilawah tuh. Biasa dia kalau habis maghrib. Enak tuh kayak gitu. Dia tidak bisa diganggu kecuali ada kegiatan yang memang cuma bisa dilakukan saat itu. Kalau misalnya ba'da maghrib atau ba'da isya. Nah, ada mahasiswa tuh yang ngaji sama saya tanya, ente kapan kalau tilawah? Saya sebelum tidur Ustadz. Bisa tuh? Iya Ustadz, karena saya kan belajar, saya ngerjain tugas. Saya pengen sebelum saya merem, saya baca Quran. Bilang Masya Allah. Ya, mahasiswa IPB. Saya bilang, wah mantep nih anak nih ya, konsisten. Ya. Kalau yang satu yang 30 juz, ya kapan ente bacanya? Saya pada subuh Ustadz. Berapa banyak
Ane sehari targetnya 3 juz ngulang hafalan. Oh gitu ya. Terus kalau pada subuh nggak selesai, karena kan biasanya cuma 1 jam itu nggak sampai 3 juz kan, bacanya terlalu cepat nantinya. Ane naik motor kan ke kampus, nah itu di motor itu ane murojaah ngulang hafalan, masya Allah. Ini orang-orang saat ini tuh yang saya sering nanya kayak gitu. Ya. Nah, ada yang hafal Quran, teman saya bilang, paling tidak kalau kita punya hafalan 1 juz, 1/10-nya setiap hari kita baca. 1/10-nya paling enggak. Kata dia kayak gitu. Ya. 1 juz itu kan ada 10 lembar. Berarti paling enggak 1 hari 1 lembar kita ulang. Iya, 2 halaman kalau kita 1 juz. Kalau 2 juz berarti gitu tinggal bagi aja. 1/10-nya kata beliau gitu. Ya, karena dia ini berdasarkan praktek. Nggak ada dalil qot'inya, riwayat ini nggak ada. Ini pengalaman dia. Emang bacanya, saya punya kegiatan murojaah bareng-bareng, dibagi tuh. Tapi kalau udah mentok, orangnya nggak datang, sakit misalnya, kayak kemarin kan, tahu-tahu, Ustaz saya mohon maaf, saya bawa anak saya ke dokter, padahal dia jadwal baca. Orang ini kalau kita suruh baca langsung bunyi. Nggak pakai, ntar dulu, saya siapin dulu, enggak ada. Ustaz silakan. Oh ya, langsung baca dia. Bunyi, ulang, ya Allah, enak banget itu, udah kayak kaset gitu kan. Karena dia gitu menerapkan 1/10-nya. Itu yang kedua. Yang ketiga nasihat. Ya, sering menasehati dalam keluarga ya. Apalagi orang tua kepada anak-anak ya. Ingetin. Apalagi anak-anak kita yang udah dewasa, hati-hati loh. Anak kita yang dewasa dulunya biasa baca Quran, justru saat-saat itu saat-saat genting. Saat genting dia mandiri, apakah dia sudah bisa tetap konsisten baca Quran? Belum tentu. Termasuk ketika dia kos atau dia di tempat lain, jauh dari kita, ya. Maka ditanya, ya. Ya, jangan sampai bosan. Itu nasihati, ya. Yang ketiga itu adalah bagaimana kita memberikan reward kepada mereka. Reward tuh nggak harus dikasih hadiah, ya. Gimana Kak? Udah baca Quran? Udah, alhamdulillah, masya Allah, barakallah, senang deh aku. Kamu bisa tetap konsisten. Itu apresiasi, ya. Ya. Jadi dengan bahasa, secara verbal, ya. Nah, yang terakhir adalah kalau misalnya dikasih punishment boleh, tapi nggak harus yang menyakiti. Ya, punishment bisa dengan konsekuensi-konsekuensi yang bisa kita kuatkan. Misalnya ya, kamu udah tilawah belum? Belum. Udah tilawah dulu, nanti baru main ya. Itu kan terasa dia, karena kita udah terbiasa dengan seperti itu. Punishment nggak harus dipukul. Ya, ada keinginannya yang kita tunda sedikit aja, kadang-kadang bagi anak-anak tuh udah lumayan. Apalagi ditunda main handphone. Ya kan? Kamu handphone udah tilawah belum? Belum. Ya udah, sini handphonenya, kamu tilawah dulu. Nanti setelah tilawah kamu boleh main lagi. Kalau itu kita nggak terapkan, maka lama-lama los. Na'udzubillah. Suatu saat ketika kita wafat ternyata anak-anak kita na'udzubillah ya, hafalannya nggak punya, boro-boro doain kita na'udzubillah. Ya, sehingga kadang-kadang ada orang meninggal buat yang nyolatin orang tuanya aja nyari orang lain kan na'udzubillah. Ya, apalagi kita punya anak laki-laki. Ya, pastikan mereka itu terjaga sehingga kalau kita wafat qadarullah ya, mudah-mudahan mereka yang menjadi imam, ya kan? Waduh, indah. Siapa yang imam tuh? Anaknya. Ya kan? Ya Pak Imam ya? Iya. Oh, anaknya Hafiz lagi kan? Masya Allah, Muhammad Hafiz. Itu hari ini mudah-mudahan berkah manfaat sebagai target ya, motivasi buat saya pribadi dan kita semua. Sehingga kita mudah-mudahan dengan ikhtiar kita bersama Al-Quran, kelak kita mendapatkan syafaat melalui Al-Quran yang biasa kita baca. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang belum hafalan pekan depan ya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.